baik. Bukan hanya keluarga yang ada di rumah adik-adik masing-masing, tapi kita juga punya keluarga yang Tuhan berikan, yaitu keluarga remaja HKBP Jatiwaringin. Untuk itu, kita mau sama-sama bernyanyi, bersyukur atas keluarga yang diberikan Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Iya, semua saling mengasihi dan betapa senang kita menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau menyatukan hati kita mau sama-sama merendahkan hati kita, menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik dan seluruh partisipan atau jemaat yang ada di sini, aku mengajak semua teman-teman untuk bersama-sama mengambil waktu teduh. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Seperti yang kita tahu di tengah pandemi yang semakin kita banyak dengar, banyak sekali teman-teman, kerabat, atau bahkan orang-orang terdekat kita yang kita dengar saat ini sedang sakit atau yang sedang mengalami kedukaan. Adik-adik, saat ini kita boleh sama-sama diingatkan untuk hadir di tengah-tengah mereka, untuk hadir menjadi saudara yang baik, memberikan dukungan kepada teman-teman, kerabat, atau bahkan orang-orang terdekat kita yang membutuhkan dukungan kita. Mari kita naikkan pujian dari buku ND 656 ayat 1 dan 2, Parhaha Maranggion. Signo man asa nauni
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum kelima sampai yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau merendahkan hati kita mau sama-sama mengaku segala dosa yang telah kita lakukan, baik itu yang melukai hati teman-teman, hati keluarga kita, bahkan terlebih lagi melukai hati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, meminta pengampunan kepada Allah, sampai saatnya kita tetap menjadi pelayan yang setia yang terus melayani Tuhan. Sambil bernyanyi, Ku Tetap Setia.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Setelah ini kita akan mendengarkan epistel yang ditetapkan di hari Minggu ini. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu ini diambil dari Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya.
yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Serahkannya semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya kepada yang paling di muka. Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada Tuhanku. Esau dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu bersumpah dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengakui bahwa Tuhan saja satu-satunya jalan, bahkan ketika kita merasa sedih, bahkan ketika kita merasa senang, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama mengakui bahwa hanya Yesus jawaban di hidup kita. Kita bersama-sama menyanyi, hanya Yesus jawaban hidup. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pelayan untuk di hari Minggu ini di khotbah. Nanti kita akan mendengarkan khotbah bersama-sama. Yang akan membawakan khotbah adalah Amang Pendeta Eldarton Simbolon. Lalu liturgis kita hari ini yaitu Sintua Nyonya Siboro Boru Simarmata, dan juga ada MC saya sendiri Indah Boru Lumbanggal. Dan tadi adik-adik bisa lihat di singer dan pemusik itu ada Kak Marcella Borutobi. Dan juga di multimedia itu ada Bang Tony Sitompul dan juga Riko Siahaan. Lalu di multimedia lainnya ada juga Stella Lumban Raja dan juga Cynthia Sinaga. Juga kita ada koordinator kita pada minggu ini adalah Kak Bella Sianturi. Lalu pengumuman selanjutnya adalah adik-adik, yang pertama kita mau mengingatkan karena kita masih ada di masa pandemi adik-adik, jadi kita mau mengingatkan adik-adik untuk tetap di rumah saja. Jangan lupa, jangan berpergian kalau tidak ada hal penting yang harus mengharuskan adik-adik untuk keluar rumah. Dan juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan 6M. Udah semakin banyak ya, dari 3, 5, sekarang udah 6. Itu menandakan kalau kita harus makin waspada menghadapi pandemik ini. Lalu yang ketiga adalah kita sama-sama mendoakan dan memberi support kepada keluarga dan teman-teman yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah ataupun yang ada di rumah sakit agar tetap semangat dan dipulihkan. Jadi kalau adik-adik remaja yang saat ini mungkin sedang merasa sakit, sedang isolasi mandiri di rumah, atau ada kerabat atau keluarga yang sedang ada di rumah sakit, adik-adik jangan sungkan untuk memberitahu kita semua, untuk kita sama-sama doakan dan kita sama-sama dukung. Lalu pengumuman selanjutnya adalah adik-adik remaja, terima kasih buat teman-teman yang tetap setia mengikuti ibadah remaja setiap minggunya, dan kami menunggu kehadiran adik-adik, atau bahkan adik-adik boleh ajak teman-teman yang lain yang masih belum join dalam ibadah remaja ini. Mari sama-sama kita ajak teman-teman kita yang lain untuk bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah remaja ini. Lalu kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik, ataupun ada abang atau kakak pendamping remaja yang saat ini sedang berulang tahun, atau beberapa hari yang lalu sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkati dan memberikan selalu kesehatan. Pengumuman selanjutnya, ini rada banyak ya pengumumannya, jadi adik-adik tetap bertahan. Pengumuman selanjutnya adalah persembahan minggu adik-adik, meskipun kita virtual, kalau jangan sedih, persembahan minggu adik-adik tetap bisa adik-adik serahkan. Adik-adik boleh titipkan ke orang tua masing-masing untuk disampaikan ke gereja. Adik-adik boleh info, kalau misalnya orang tua juga belum tahu, kita bisa mentransfernya melalui rekening mandiri ya. Rekening mandiri atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Lalu yang selanjutnya, untuk teman-teman remaja, kita membuka pendaftaran nih, membuka kesempatan bagi adik-adik remaja yang saat ini punya kerinduan untuk melayani. Kalau ada adik-adik remaja yang punya kerinduan untuk melayani sebagai MC, pemusik, atau bahkan ada yang mau memberikan kesaksian pujian, sangat diperbolehkan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk adik-adik mengekspresikan, bahkan memuji Tuhan, melakukan pelayanan melalui remaja HKBP Jatiwaringin. Adik-adik bisa hubungi. Di sini ada ya seksi remaja, ada Colin Sagala, ada seksi musik, ada adik-adik bisa hubungi ke Bang Albert Sitompul, atau bahkan ke seksi ibadah bisa hubungi Kak Trides Manulang. Oke, lalu pengumuman selanjutnya untuk pelajar CD juga jangan lupa tetap setia untuk menghadiri ibadah remaja. Dan adik-adik jangan lupa untuk buka kameranya juga
supaya kita nih, karena kita kan nggak bisa lihat nih, kita nggak bisa bertemu tatap muka, tapi supaya kita juga makin mempererat, jangan lupa buka kamera supaya kita tahu, oh ternyata dia lagi ibadah remaja nih, oh bisa lihat nih gitu kan ya, jadi kita bisa makin mempererat. Lalu selanjutnya, pengumumannya banyak ya. Selanjutnya adalah adik-adik, berhubung kita bulan depan adalah bulan Agustus, bulan di mana kita juga ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu adik-adik, kami mau mengajak adik-adik untuk join ke dalam acara yang akan diselenggarakan oleh Naposo AKBP Jatiwaringin. Jadi Naposo AKBP Jatiwaringin akan mengadakan acara 17 Agustus dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan kita ada serangkaian acaranya adik-adik. Tapi sebelumnya kita juga mau mengajak adik-adik nih, akan ada perwakilan remaja yang diajak untuk berpartisipasi sebagai yang pertama adalah membaca teks proklamasi. Upacaranya tetap kita adakan secara online virtual. Lalu 5 orang yang akan mengisi MV Indonesia Raya. Jadi yang merasa bisa bernyanyi, boleh adik-adik mendaftarkan diri. Dan 5 orang juga yang akan menyanyikan lagu 17 Agustus, lagu Hari Merdeka ya. Lalu untuk itu kita juga ada rangkaian acaranya. Untuk yang rindu melayani, adik-adik boleh ikut berpartisipasi dalam HUT RI yang akan diselenggarakan oleh Naposo. Lalu kita ada juga rangkaian acaranya. Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama adalah lomba e-poster khusus remaja dan Naposo. Jadi lomba e-poster ini untuk mengasah kreativitas dan juga penguasaan dalam memanfaatkan teknologi. Dan juga ada lomba lainnya yang bisa diikuti untuk seluruh jemaat, yaitu lomba video kreasi dan juga lomba foto kreasi. Kalau yang ada mulai tertarik nih, wah kayaknya ini talentku banget nih, kayaknya ini keahlianku banget nih. Langsung saja dikepoin Instagramnya NHKBP Jatiwaringin untuk boleh cari tahu nih, apa saja sih rules-rulesnya untuk ikutin lomba ini, oke? So adik-adik, ini waktunya kalian untuk menunjukkan talenta kalian. Jadi ditunggu partisipasinya, ditunggu juga adik-adik pelayanannya di dalam ibadah remaja HKBP Jatiwaringin. Sekian pengumuman hari ini adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Saat ini adik-adik kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, oleh sebab itu aku mengundang teman-teman semua untuk bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, bahkan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan dan selalu mengingat akan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana
Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, secara khusus adik-adik saya, para remaja, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. 1-2 orang bisa menyahut ya. Shalom, Mamang. Shalom. Ya, apakah suara saya didengar dengan baik? Terdengar, Jelas, Mamang. Amang. Jelas. Ya, saya sangat bergembira, berbahagia ya melihat kesetiaan kehadiran adik-adik saya remaja HKBP Jatiwaringin. Saya lihat ada 133 partisipan ya, luar biasa ya. Ini adik-adik saya ini pasti jadi orang-orang yang hebat semua nanti ini ya. Sebab barang siapa yang selalu setia dan taat kepada firman Tuhan, pastilah mereka akan diberkati ya. Berbahagialah orang yang taat kepada firman Tuhan, katanya anak cucunya akan perkasa di bumi, bayangkan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Mereka menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, yang menjadi berkat bagi dunia ini. Sebagaimana Tuhan menginginkan semua anak-anaknya harus menjadi berkat. Jadi remaja HKBP Jatiwaringin harus jadi berkat. Bertumbuh semakin besar, dewasa dalam iman, menjadi orang-orang yang penting. Orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Itu hanya satu cara, yaitu dengan selalu percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Sambil belajar, sambil bekerja, tentu kita tidak boleh melupakan Tuhan. Supaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita pelajari, diberkati oleh Tuhan. Sebab sia-sialah kita belajar, sia-sialah kita bekerja, tanpa Tuhan memberkati. Oleh karena itu harus diselaraskan. Ya, penting bagi kita belajar, bekerja, tapi yang lebih penting lagi adalah mempersiapkan atau mencukupkan kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Jadi ada 2 kebutuhan, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani termasuk makanan, minuman, belajar, bekerja, tapi kebutuhan rohani tidak kalah pentingnya, sehingga ada keseimbangan. Hidup kita full, ya, sempurna, dan lengkaplah kebahagiaan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Ya, saya harap kalian bisa mengikuti dengan membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita akan pelan-pelan ya supaya kalian bisa mengerti. Ya, di ayat 11 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan Allah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, now, di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Ada sekitar 11 ayat ya. Judulnya dalam bahasa Indonesia dikatakan satu di dalam Tuhan ya. Dalam bahasa Batak dikatakan sada di bagasan Tuhani, ya, persekutuan di dalam Tuhan. Jadi pada zaman perjanjian baru ini di gereja mula-mula ada dua golongan besar orang Kristen. Satu golongan yang berasal dari Yahudi, satu lagi golongan besar yang disebut dengan non-Yahudi. Itu biar gampang kita mengerti ya. Jadi satu golongan Yahudi yang sudah menjadi Kristen, satu lagi non-Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Kalau Yahudi tentu kita sudah mengenal ya, Yahudi itu sama dengan Israel ya. Nenek moyang mereka adalah Abraham. Abraham anaknya Ishak. Ishak anaknya Esau dan Yakub ya. Dan dari Yakublah yang disebut dengan bangsa Israel. Jadi harus tahu juga sejarah Israel. Jadi supaya bisa mudah mengerti tentang Alkitab, kita harus mempelajari sejarah Israel. Jadi sejarah Israel itu selalu dimulai dari satu nama, yaitu Abraham. Ya, kita tahu Abraham itu kan dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim ya, dari daerah Babilonia, Mesopotamia, atau dari Irak sekarang, daerah Irak sekarang. Itu di Kejadian 11 boleh kita baca. Allah memanggil Abraham dan dia sampai dia ke tanah Kanaan, dan Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan nama yang masyhur, ya, keturunan yang banyak dan juga tanah. Jadi sejak Abraham, tanah Israel sekarang sudah menjadi miliknya, milik Israel, yaitu sejak Abraham yang diwariskan kepada Ishak, yang diwariskan kepada Yakub. Ya, jadi Yakub itu kan pada mulanya bernama Yakub ya, kemudian dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Jadi Israel itu menunjukkan 12 keturunan Yakub. Itulah yang sampai sekarang ya. Jadi kalau berbicara tentang Israel itu berarti 12 suku, yaitu 12 anak Yakub. Lalu di kemudian hari Israel itu jadi identik dengan nama Yahudi. Walaupun Yahudi itu sebenarnya berasal dari satu suku, yaitu ya, suku Juda ya. Tapi jadi lazim disebut orang Israel sama dengan orang Yahudi. Sampai di kitab Perjanjian Baru itulah yang menonjol nama Israel dan juga Yahudi ya. Jadi Yahudi itu adalah juga orang Israel. Kita tahu bahwa mereka memiliki agama, yaitu agama Yahudi. Itu dalam Perjanjian Lama. Bahkan Yesus adalah orang Yahudi ya, dan dia sering pergi ke peribadatan orang Yahudi pada hari Sabat. Tapi ketika Yesus sudah datang, ada ajaran baru ya, ajaran baru yang menjadi penggenapan semua nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama. Jadi pada zaman Yesus ya ada agama Yahudi, tapi dia juga memiliki ajaran sendiri yang menjadi penggenapan daripada seluruh Taurat. Yaitulah yang disebut dengan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu sebenarnya adalah berasal yang
bersumber dari ajaran-ajaran Yesus Kristus sendiri. Namun demikian, kedua kitab itu kita yakini, kita percayai, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu ada akarnya yang berisi nubuatan-nubuatan tentang kehadiran Yesus Kristus, kedatangan Tuhan. Lalu di perjanjian baru, nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Sekarang Yesus Kristus memiliki rasul-rasul, dan dia mengajar para rasulnya, para muridnya, dan itulah yang dapat kita lihat dalam perjanjian baru. Ya, misalnya kitab Matius, Markus, Lukas, kitab-kitab Paulus, sampai Wahyu nanti. Sehingga di zaman gereja mula-mula, orang-orang yang beragama Yahudi, mereka juga menjadi Kristen sebagian kecil, dan bergabung di dalam satu gereja dengan non-Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen ya bergabung dengan orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Jadi orang Yahudi itu kita tahu bahwa mereka adalah umat Tuhan sejak mulanya. Sejak Abraham mereka sudah disebut dengan umat pilihan Tuhan. Dan dalam sampai perjanjian baru, mereka selalu menganggap bahwa mereka adalah bangsa Tuhan, umat pilihan Tuhan, keturunan-keturunan Abraham, umat pilihan yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Sehingga timbullah satu gap di antara orang Kristen yang berasal dari Yahudi dengan orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi. Itulah yang sebenarnya terjadi dalam jemaat-jemaat di Efesus. Jadi ada dua golongan di sana, yaitu Kristen yang berasal dari agama Yahudi dan Kristen yang berasal dari suku atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi kita termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebab ada dua golongan besar, seperti saya katakan tadi, Yahudi dan non-Yahudi. Sebenarnya pada mulanya Tuhan datang kepada umatnya, yaitu Yahudi atau Israel. Tapi mereka menolak Tuhan, sehingga ada kesempatan bagi orang-orang non-Yahudi untuk memperoleh keselamatan. Dan kitalah yang menjadi menerima berkat ya keselamatan itu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya menerima anugerah, menerima berkat karunia dari Tuhan, ya menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi status kita yang bukan Yahudi telah disamakan dengan mereka-mereka yang berasal dari Yahudi. Caranya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah menjadi anak-anak Abraham. Nah, jadi pemahaman anak-anak Abraham itu tidak lagi dimengerti hanya dari sisi fisik atau kedagingan atau biologis, tapi sudah dipercaya dengan pengertian pemahaman rohani. Jadi siapa yang percaya pada Yesus Kristus, dia sudah menjadi anak-anak Abraham. Sehingga dia menjadi pewaris akan kehidupan yang kekal. Jadi sebagai orang-orang non-Yahudi, termasuk kita orang Batak atau orang-orang Kristen, seluruh orang Kristen yang bukan orang Yahudi, kita mendapat kasih karunia Tuhan dengan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kita menjadi turut serta menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu. Ya, jadi kita seperti ayat 11 itu, yang dahulu bukan orang Yahudi menurut daging, ya, bukan juga orang yang bersunat secara lahiriah, bukan juga termasuk kewargaan Israel, tetapi di dalam Kristus kita menjadi warga rohani, warga Israel yang baru.
Coba kita simak dulu ayat 11. Ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, kamu yang dimaksud di situ adalah orang non-Yahudi, orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi. Ya, bahwa dahulu kamu, maksudnya dahulu itu sebelum menjadi Kristen. Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, memang mereka bukan orang Yahudi menurut daging, makanya saya katakan dari orang yang dari luar Yahudi. Yang disebut juga orang-orang tak bersunat. Ya, kita tahu bahwa sunat itu hanyalah menjadi bagian daripada iman dari orang Israel. Ya, mereka pada hari ke-8 harus disunat. Sementara orang-orang non-Israel itu, non-Yahudi itu tidak disunat ya. Jadi kita atau yang di luar Israel itu dahulu bukan Yahudi secara daging, bukan juga kelompok yang bersunat ya, dan bukan warga Israel. Ya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah kita mendapat ketentuan-ketentuan dan jaminan-jaminan sebagaimana dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kita yang dahulu jauh dari Yesus Kristus sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Inilah status orang Kristen non-Yahudi. Ya, seperti kita orang Batak ya. Sebelum kita mengenal Injil, kita sebenarnya dikatakan jauh dari Tuhan ya. Jauh dari Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kehidupan kekal ya. Kita adalah orang-orang yang sesat, kita orang-orang yang binasa. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita bukan lagi orang yang binasa, bukan lagi orang yang sesat, bukan lagi orang-orang yang jauh dari Tuhan, tapi sudah menjadi orang-orang yang dekat. Jadi di dalam Yesus Kristus semua dipersatukan, semua didekatkan, semua diperdamaikan. Itu hal yang sangat penting kita pahami dari ayat ini ya. Jadi bayangkanlah figur Yesus itu adalah figur yang mempersatukan dan yang memperdamaikan, yang merobohkan sekat-sekat, tembok-tembok pemisah di antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Itu juga menggambarkan status kita di dalam gereja misalnya. Kita adalah satu di dalam Tuhan, tidak ada perbedaan. Bahkan dalam Alkitab misalnya Galatia pasal 3 dikatakan tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada hamba, tidak ada lagi anak raja. Semua satu statusnya di hadapan Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Jadi yang paling penting ya, menurut Nats ini, hal yang sangat penting kita syukuri adalah keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu pertanyaan saya kepada adik-adik saya, apakah saudara, adik-adik saya merasa beruntung menjadi orang Kristen? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Sebab bisa saja orang hanya statusnya menjadi Kristen, sebagai orang Kristen hanya tertulis misalnya di KTP, ya, menjadi warga jemaat tanpa merasakan keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Ini sangat penting supaya kita boleh bangga, bahagia, sukacita menjadi seorang Kristen. Jadi kalau kita ditanya, coba rumuskan atau jelaskan atau saksikan kepada saya, apakah saudara merasa beruntung menjadi orang Kristen? Keuntungan-keuntungan apakah yang saudara peroleh menjadi seorang Kristen? Lalu kemudian nanti apakah saudara sukacita atau bangga memiliki Tuhan? Atau bangga menjadi orang Kristen? Sebab bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Kesempatan menjadi orang Kristen adalah anugerah yang sangat luar biasa. Karena sebenarnya Yesus
mau menyelamatkan anak-anak Yakub. Tapi karena Yesus datang kemana? Ke tempat di mana dia sebenarnya harus diterima, tapi dia ditolak, sehingga ada kesempatan bagi kita non-Yahudi menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Nah, jadi ini adalah satu anugerah bagi kita. Anugerah, kesempatan yang baik, hadiah yang sangat besar, berkat yang melimpah, ya. Seperti dalam Efesus misalnya pasal Efesus 2 ayat 3 dikatakan di sana bahwa ya syukur pada Tuhan, ya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa syukur itu karena merasa menjadi Kristen itu biasa-biasa saja, lalu ayat Efesus 2 ini tidak penting bagi kita. Tapi kalau kita merasakan sungguh-sungguh kesempatan karunia yang diberikan kepada Tuhan kepada kita dengan dipilihnya kita menjadi anak-anaknya, tentu itu akan kita wujud nyatakan dengan ucapan syukur kita. Nah, lalu saya mau dulu bertanya dulu 1-2 orang dulu, ya. Tolong kameranya diapakan dulu. Saya mau ini dulu di stop dulu screen-nya itu biar saya bisa melihat wajah-wajah adik-adik saya yang ganteng dan cantik ini. Tolong screen-nya diapakan dulu, di stop screen-nya, dibuat layar yang lebar dulu, dibuatkan layar yang lebar. Ini masih ada ini apanya, apa isi ayat Alkitabnya. Halo, bisa di stop dulu screen-nya. Sudah, Bang. Tinggal Amang di preview-nya aja. Dipakai galeri preview, Amang. Dang Boy ya, Dang Boy tetap dulu tadi. Oh, coba ya. Oke, ya. Saya mau tahu dulu. Saya mau tanya 1-2 orang dulu, ya. Seperti pertanyaan saya dulu, yang tadi, pertanyaan pokok saya. Apakah saudara merasa beruntung menjadi orang Kristen? Dan kalau iya, kenapa? Siapa yang bisa dulu menjelaskan tentang imannya? Kalau enggak, kita nanti tidak bangga menjadi seorang Kristen. Padahal kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Supaya semua manusia selamat. Coba, siapa yang mau menjawab saya dulu? Apakah saudara beruntung menjadi seorang Kristen? Atau mungkin saudara menganggap sama semua agama itu? Menjadi malim, parmalim, atau menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi Muslim. Coba dulu, siapa yang bisa menjawab? Apakah sudah ada yang bisa menjelaskan imannya kepada saya? Atau masih apa namanya? Ya normal-normal saja, dijalani dulu gitu, kira-kira seperti itu. Atau sudah ada yang bisa merasakan menjadi Kristen itu sangat berbahagia? Ada sukacita, ada ketentraman, ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan menjadi Kristen dan bukan Kristen, kira-kira seperti itu. Bagaimana Andrian? Andrian. Bagaimana Jonathan? Bangga enggak menjadi seorang Kristen? Bangga. Coba jelaskan kepada saya dulu. Mengapa bangga menjadi seorang Kristen?
apa ya? Karena kita dipilih mungkin. Apa, Dek? Karena kita dipilih. Ya, jadi kalau dipilih bagaimana? Bisa kau nyatakan bahwa kamu menjadi seorang Kristen itu lebih bahagia daripada mereka-mereka yang bukan Kristen? Bisa? Bisa. Ada hal-hal yang lebih ya, yang membuat hidupmu lebih baik dibanding dengan penganut-penganut agama yang lain? Ya. Apa itu? Bisa memuji Tuhan dan bertobat. Ya, bisa memuji Tuhan. Tapi yang lain juga bisa memuji Tuhan, ya kan? Hal-hal apa yang kau rasakan yang menurut kau bangga, bahagia menjadi seorang Kristen? Kurang tahu sih itu. Belum tahu ya? Oh, tapi bangga menjadi seorang Kristen kan? Bangga punya Yesus kan? Iya. Ada kebanggaan itu ya? Iya. Coba yang lain dulu. Mana layarnya yang lain dulu? Saya mau lihat layar yang lain dulu. Coba siapa dulu siapa ini? Karena orang tua ini seperti remaja juga wajahnya saya lihat. Ya, si Marta lah dulu. Marta, coba jelaskan dulu ya secara pribadi dulu ya, kesaksian pribadi lah ini kan. Ya, soalnya biar Amang tahu sampai di mana sebenarnya kebanggaan kalian menjadi seorang Kristen kan. Jangan pula kalian Kristen itu hanya gara-gara orang tua kalian Kristen. Sebenarnya yang paling diperlukan adalah kalian menjadi Kristen harus tahu mengapa saya memilih menjadi Kristen. Hal-hal yang baik manakah ya yang dimiliki oleh kekristenan itu sehingga saya harus menjadi Kristen. Sehingga nanti dimanapun kalian berada, kalian pasti bisa memegang teguh iman kalian itu ya. Coba dulu, si Marta dulu. Ya memang kalau menurut saya sendiri mungkin sejauh ini ia merasa bangga kok menjadi seorang Kristiani. Sejauh ini perasaan yang udah dirasakan sih lebih percaya diri aja, terus juga kalaupun melakukan sesuatu tuh kayak merasakan kalau ada sesuatu yang ada yang menopang, ada yang membantu, jadi kita pun jadi merasa yakin kalau melakukan sesuatu itu bakal nggak apa-apa, jadi nggak bakal bermasalah ataupun terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin baru itu emang yang saya bisa rasakan. Jadi sekiranya kamu itu bukan milik Kristus, kamu akan merasa bagaimana perasaanmu? Seandainya kamu sekarang bukan menjadi milik Kristus, bukan menjadi seorang Kristen, ada nggak sesuatu yang mungkin kurang dalam hidupmu menurut kamu? Kalau menurut saya sendiri mungkin ibaratnya kalau saya tadinya bukan milik Kristus akan merasa kayak ada yang kurang saya tidak mempunyai suatu pedoman gitu untuk menjadi patokan dalam hidup saya tuh apa gitu. Paling kayak gitu sih. Itu bagus sekali. Sudah mendekati jawabannya, sudah hampir 100% ya. Si Grace Sinaga ini apakah dia remaja atau bagaimana? Oh, bukan remaja lagi ya. Ini Nyonya Tobing ya. Oh ya, makanya saya agak ragu tadi apakah masih remaja atau bukan ya. Berarti beruntung ada nama-nama apanya di sini ya. Kalau seperti itu si Abel lah dulu, si Abel. Ada Abel di sini. Abel Hasibuan ini atau Abel apa? Abel, Amabel. Ya, Mang. Coba dulu ceritakan dulu kebanggaanmu menjadi seorang Kristen dulu. Hal-hal yang bisa kau rasakan, indahnya menjadi seorang Kristen. Bahagianya menjadi orang Kristen. Apa kira-kira perbedaan yang bisa kau lihat dulu menjadi seorang Kristen dan non-Kristen?
Masih bingung, Amang. Masih bingung ya? Iya, masih bingung ya. Si Rosiana, apa kelebihan-kelebihan menjadi seorang Kristen itu menurut Rosiana? Punya kebanggaan dan keyakinan yang lebih percaya diri aja, Mang. Percaya diri. Ya, agama-agama yang lain juga ada keyakinan dan percaya dirinya. Belum bisa ya? Kan kami di negara ini kan Kristen itu minoritas ya, Mang. Ya. Jadi kalau misalnya tersiar gitu, oh dia orang Kristen, itu kayak punya kebanggaan sendiri aja gitu. Oh, saya orang Kristen juga gitu. Oh. Ah, udahlah. Jadi saya akan ini menyanyikan satu lagu dulu ya. Bagaimana sekiranya kita bukan menjadi milik Kristus ya. Nanti saya terangkan dulu ya. Sebab itulah yang sebenarnya dalam ayat ini yang penting. Nah, apa pentingnya rupanya ya menjadi seorang Kristen, sampai-sampai misalnya ya Yesus harus mencari orang-orang dari luar Yahudi menjadi pengikutnya. Sampai kita merasa bahagia bangga menjadi seorang Kristen. Apa rupanya kekhususannya? Kalian bisa mendengar saya bernyanyi dulu ya. Kidung Jemaat nomor 300 ya. Kidung Jemaat nomor 300. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Ini ya, andaikan Yesus kau bukan milikku. Apa yang terjadi nanti kalau Yesus bukan milik kita? Nah, kalian kalau ada misalnya Kidung Jemaatnya bisa diikuti saya ya. Jadi dari lagu itu tadi, satu bait, andaikan Yesus kau bukan milikku, dan andaikan kau berikan darahmu bagiku, kemanakah aku mohon pengampunan dan perlindungan? Jadi menjadi Kristen itu sebenarnya punya keuntungan-keuntungan yang banyak. Kita mendapatkan pengampunan dan perlindungan dari Tuhan. Andaikan Yesus kau bukan milikku, ya. Ku tahu sungguh siapa penghiburku. Tak ada hati seperti hatimu. Kaulah ya Tuhan, kaulah yang maha kasih. Lain tiada lagi. Nah, itu, saya nyanyikan sekali lagi dulu ya. Ini harus dirasapi benar-benar.
Jadi di dalam Yesus kita mempunyai pengampunan dan perlindungan. Di ayat yang 3 dikatakan, aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah kau pilih. Jadi kita sebenarnya makhluk yang terhina, tapi karena dipilih oleh Yesus Kristus, kita menjadi makhluk yang berguna. Itu semua darahmu belaka yang tak berdarah, yang tak bertara. Ayat 4, andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencarimu. Karena kasih-Mu kau peluk diriku dalam tangan-Mu. Oleh karena itu ayat 5, aku bersyukur dan memuji Tuhan karena diriku ikut kau masukkan dalam kawanan domba tebusan-Mu oleh darah-Mu. Jadi itulah satu alasan mengapa kita harus bangga menjadi seorang Kristen. Tadi kan dalam nyanyian kita sebelum khotbah dikatakan Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, ya, teristimewa hidup abadi, kan? Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Jadi Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Ya, sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, tetapi berkat yang terindah adalah ku jadi anak-Mu. Kembali ke pertanyaan tadi, apa rupanya keuntungan kita menjadi orang Kristen ini, kan? Biar ada rasa bangga, ya. Bagi saya misalnya menjadi seorang Kristen itu saya mempunyai tujuan hidup yang benar. Itu keuntungan kita menjadi seorang Kristen, punya tujuan hidup yang benar. Apa tujuan hidup orang Kristen? Ya surga. Agama-agama yang lain tidak ada tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya hanya dunia ini. Makanya Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, kalau kamu hanya mengharapkan Kristus hanya di dunia ini saja, maka kamu adalah orang-orang yang paling malang. Ya, jadi menjadi Kristen itu hidupnya jelas, hidupnya sempurna. Dia tahu dari mana dia berasal, di mana dia berada, dan kemana dia akan pergi. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita tahu bahwa kita akan mati. Dan kalau kita mati, kita tahu kemana kita akan pergi. Yaitu ke sorga. Sehingga saya merasa aman, damai, tentram dalam hidup saya. Itu harus bisa kalian rasakan. Jadi harus tahu alasan-alasan mengapa saudara menjadi seorang Kristen. Ya memang masih remaja, tapi mulai sekarang harus bisa dirasakan itu. Harus dibandingkan dengan iman-iman yang lain. Saya harus katakan menjadi seorang Kristen itu adalah berkat yang luar biasa. Di saat masih banyak orang yang belum merasakan seperti yang kita rasakan ini. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada kebahagiaan, ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan. Bayangkanlah kalau kita bukan seorang Kristen. Kalau kita punya masalah, pasti jatuh selama-lamanya. Kalau kita berduka, pasti jatuh selama-lamanya. Tapi karena kita Kristen, masalah apapun yang kita hadapi, ada tempat perlindungan. Ada tempat mengadu. Kalau kita salah, ada tempat meminta pengampunan, Yesus Kristus sendiri. Jadi harus bangga menjadi orang Kristen. Kita sudah berada sekarang pada pilihan yang sangat benar. Di saat masih banyak orang-orang yang belum seperti kita yang mengenal Kristus. Makanya disebutkan menjadi pengikut Kristus itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Berkat-berkat rohani yang kita terima dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengecap indahnya dan manisnya menjadi orang Kristen itu, sekarang tugas kita lah menceritakannya kepada orang-orang yang lain. Kawan-kawan,
enak sekali menjadi Kristen. Ya, mau nggak kau menjadi Kristen? Maukah nggak kau percaya kepada Yesus Kristus saya? Yesus Kristus yang adalah Tuhan seluruh bangsa-bangsa. Ya. Jadi sekarang tugas kita menyaksikan Kristus itu. Makanya nyanyian-nyanyian kita, nyanyian misi, kusuka menuturkan, ya, cerita mulia, ya, cerita tentang Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih-Nya. Ya, kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi beruntung menjadi seorang Kristen. Jadi tadi dalam nats ini, kalau ada orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen, tentu mereka sangat berbahagia. Karena menjadi orang Kristen itu menjadi pewaris-pewaris kehidupan yang kekal. Kemudian status kita bukan lagi hamba, tapi sudah menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, tapi sudah menjadi bagian daripada anak kerajaan itu. Sehingga status kita menjadi seorang Kristen sekarang sudah menjadi anak-anak raja. Ya, menjadi bagian daripada warga kerajaan Allah. Itu. Jadi kewargaan kita ya sebagai manusia ada dua, sebagai warga di bumi ini, tapi juga sebagai kewargaan Allah. Nah, itu. Itulah sebenarnya inti pokok daripada nats ini. Banggalah kita menjadi orang yang bukan Yahudi, tapi menjadi umat Tuhan. Jadi orang Batak sudah menjadi warga kerajaan Allah karena sudah percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Hidup kita selalu berpadanan dengan Tuhan. Marilah kita selalu dibangun berdasarkan ajaran firman Tuhan, di mana Yesus Kristus menjadi pemersatu kita semua. Ya, jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan kalau sudah di dalam Tuhan. Ya, sama semua itu, sama-sama anak Tuhan. Ya, jadi kalian pun dalam hidup sehari-hari harus menganggap orang sebagai sesama anak Tuhan. Jangan menganggap hina orang-orang lain. Jangan menganggap hina orang-orang yang miskin. Ya, tapi harus saling menghargai sebagai sesama anak Tuhan. Kira-kira jelas penjelasannya? Bisa ditangkap? Bisa ditangkap penjelasannya? Jonathan? Bisa? Iya. Bagaimana siapa lagi nih? Si Rafael dan Gaby? Bisa jelas ditangkap? Rafael, Gaby? Bisa jelas didengar? Ya, bisa, Mang. Ya. Ya. Ya, Pak, bisa. Irene Tampu Bolon? Bisa, Mang. Nanti dituliskan dulu di bukunya dulu, entah satu lembar. Coba dulu pikir-pikir dulu apa kebanggaannya menjadi orang Kristen ya, yang bisa dirasakan ya. Ya, biar pelan-pelan bisa menyaksikan imannya kepada Tuhan ya. Iya, jadi harus bisa. Jadi kalau misalnya sudah dijelaskan harus bisa dirasakan memang. Sebab firman itu tidak hanya konsumsi pemikiran, tapi yang paling penting adalah bisa dirasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Indahnya menjadi orang Kristen. Oke. Ya, bagaimana si Karen, Adelina? Iya, Mang, mengerti ya, Mang. Ya, coba nanti ya dituliskan dulu ya, satu halaman dulu ya. Ya, sungguh ku bangga Bapak
Ya. Kan ada nyanyian-nyanyian ya. Si Markel Tobing bagaimana? Ya, Bangga Mang. jadi Kristen? Bangga sekali, Mang. Bagus. Si Cynthia bagaimana? Bangga, Mang. Iyalah, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Dia tempat mengadu kita. Jika kita sakit, kita berdoa. Jika kita lemah, kita minta kekuatan. Ya, tidak ada Allah seperti Yesus Kristus yang sungguh-sungguh sangat dekat dengan kita. Ya, biar kita bila kita cemas, khawatir, takut, Dia pertolongan kita. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini ya. Hanya Tuhan yang bisa memberi kenyamanan, harapan bagi kita. Bagaimana Edward? Valentino? Saya bangga, Mang. Bangga menjadi Kristus. Menjadi anak-anak Tuhan ya. Si Sredana, siapa ini? Seberdana. Siapa namanya ini sebenarnya? Berdana. Ya, Mang. Mau Magwarmi itu. Nah, bagaimana? Bangga jadi Kristen? Bangga, Amang. Nah, si Sarah bagaimana? Bangga. Mang. Nah, kalau misalnya kalian disuruh beralih dari Kristen, masih mau nggak kalian? Kalau sudah bangga menjadi Kristen, kalau disuruh berpindah agama, masih mau nggak kalian? Claudia, Larissa? Nggak mau, Mang. Kenapa? Dosa kita udah ditebus sama Yesus Kristus. Ya, karena sudah merasakan indahnya menjadi orang Kristen, sudah mengecap kebaikan-kebaikan menjadi Kristen. Kebaikan Kristus kan? Makanya saya katakan tadi sangat perlu mendata apa-apa saja keunggulan kita menjadi orang Kristen. Itu jadi kita harus memilih yang unggul. Kalau masih ada agama yang lebih unggul, tentu kita tidak mau di sini terus. Tapi karena saya sudah menganggap ini yang paling unggul, ya saya tidak mau berpindah lagi. Mau kemana lagi saya? Agama mana lagi yang lebih unggul dari agama saya? Tidak ada lagi. Bisa kalian buka Alkitab dulu? Salah satu membaca dulu. Baca dulu kitab Ulangan pasal 4. Nah, siapa yang duluan membuka dibaca ya. Ulangan pasal 4 ayat, biar tahu kita keunggulan memiliki Tuhan seperti Tuhan kita ya. Ulangan pasal berapa tadi saya bilang? Ulangan itu di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Lama. Iya, Ulangan pasal 4, baca dulu ayat 7. Bahasa Indonesia. Kuat. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Terus. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bagus, Beritahukan, cukup. Ya. Saya minta satu orang lagi dulu membaca biar lebih paham ya. Perempuan. Ayat 7 dan ayat 8. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini,
yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Bagus. Nanti dibaca-baca dulu ayat 7 sampai 8 ini. Nah, intinya ada dua keunggulan besar yang dimiliki oleh orang Kristen. Dua keunggulan besar. Apa itu? Pertama, memiliki Allah yang luar biasa. Maka dikatakan tadi, sebab bangsa manakah yang mempunyai Allah seperti Allah kita, setiap saat kita memanggil, dia datang. Tidak ada Allah lain seperti itu, hanya di Allah orang Kristen. Itu. Jadi keunggulan kita adalah punya Allah yang sangat luar biasa. Maka dalam nyanyi itu, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sebab dia maha mendengar. Hanya ketika kita memanggil, dia langsung mendengar dan menjawab. Yang kedua, keunggulan kita sebagai orang Kristen adalah punya kitab yang sangat luar biasa. Yang berisi hukum-hukum, yang berisi norma-norma, aturan-aturan. Tidak ada hukum-hukum seperti itu. Tidak ada ayat-ayat Alkitab seperti ayat-ayat Alkitab kita sedemikian sempurna yang dimiliki oleh agama-agama yang lain. Bayangkanlah di Alkitab kita itu sangat sempurna. Dia mendidik kita, menuntun kita, membina kita, semuanya lengkap. Lengkap semua di dalam hukum-hukum kita. Itulah keuntungan kita, keunggulan lah ya, keunggulan menjadi orang Kristen. Punya Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tapi juga memiliki kitab-kitab yang sangat luar biasa. Hukum-hukum, aturan-aturan, nasihat-nasihat, Taurat-Taurat yang sangat luar biasa. Jadi dicatat itu ya, Ulangan pasal 4. Jadi kalau orang bertanya, apa keunggulan menjadi orang Kristen? 1, Allah kami sangat besar. 2, kami punya kitab yang sempurna, yang bisa mendidik kami. Itu ya. Lalu tentang Allah kita juga, boleh kita baca dulu Galatia pasal 4. Nah ini, biar tahu kita, biar jangan hanya membaca, tapi harus tahu, menyaksikan. Galatia pasal 4, inilah. Bagaimana kita rupanya setelah menjadi orang Kristen. Galatia pasal 4, kalau sudah ada yang membuka Alkitabnya, ayat 8 sampai 9. Saya Mang. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Iya, jadi biar tahu kalian. Jadi kalaupun banyak orang di luar Kristen yang menyatakan dirinya beragama, yakinlah bahwa Tuhan mereka itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Makanya saya katakan tadi tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya itu. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Dan kitalah yang pertama-tama mengenalnya. Makanya saya katakan harus bersyukur menjadi Kristen. Jadi bayangkanlah betapa banyak lagi orang-orang yang tidak seperti kita. Yang belum mengenal Allah yang sesungguhnya itu. Termasuk kita dulu ketika belum Kristen, kamu tidak mengenal Allah. Jadi kalaupun ada Allah-Allah kita, itu Allah-Allah yang sesungguhnya, bukan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah. Bayangkanlah Allah-Allah itu huruf kecil. Yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri kepadanya? Maka pertanyaan saya tadi,
ketika kamu sudah bangga menjadi Kristen, apakah kamu masih mau lagi berbalik dari Tuhan yang kamu percayai? Jawabannya tadi tidak. Nah, makanya ya kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita yang bukan Yahudi, tapi disamakan derajat kita dengan umat Tuhan. Luar biasa ya. Makanya kerjakanlah keselamatanmu itu, dan tetap berbahagia, bersukacita, dan tetap bersyukur pada Tuhan karena kita telah menjadi anak-anak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, kami yang bukan Yahudi, tapi menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Kami adalah umat pilihan-Mu. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, sesungguhnya dia adalah anak-anak Abraham. Barang siapa yang percaya pada Kristus, sesungguhnya dia telah bersunat secara rohani, sehingga kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari kewargaan kerajaan Allah. Terima kasih karena kami sebagai orang Batak, orang Kristen, yang bukan orang Yahudi, telah boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kami boleh mensyukuri keberadaan kami menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan, dan kami sungguh bangga menjadi anak-anak Tuhan. Tugas kami adalah menceritakan, menyaksikan semua hal-hal yang baik kepada saudara-saudara kami yang belum mempercayai Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat mengecap indahnya, baiknya menjadi orang Kristen tersebut. Oleh karena itu, jangan sia-sia hidup kami menjadi orang Kristen, sebab darah-Mu yang sangat mahal telah Kau curahkan, bahkan mati di kayu salib demi kami orang-orang yang berdosa. Berkatilah adik-adik saya, anak-anak saya, para remaja ini Tuhan, Kamu melihat kepada mereka masing-masing. Kamu mengenal hati mereka masing-masing. Kiranya tuntunlah mereka dalam perjalanan kehidupannya, dalam cita-citanya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah mereka semua suatu saat nanti menjadi anak-anak yang baik, yang berhasil, menjadi berkat bagi dunia. Kiranya kuatkan mereka Tuhan menghadapi segala macam tantangan hidup, ya, kiranya berikan kepada mereka kepintaran, kiranya berikan kepada mereka kesehatan, jauhkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami harus kuat, kami harus menang, sebab Tuhan kami sungguh besar, dan Engkau adalah maha besar. Kiranya kami kuatkan ketika kami lemah. Ketika kami sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena Engkau adalah Maha Tabib yang agung. Berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami, berkati para guru, berkati pendamping remaja, berkati seluruh yang mengasihi dan mencintai para remaja. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang tidak sempurna kami pahami, tapi Tuhan sempurnakan melalui Roh-Mu di dalam pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi lagu Sejak Kuterima Yesus. Berubah ada saya sejak ku terima Yesus. Ada terang dalam hidup dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus.
Segala kebimbangan jadi keteduhan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Langsung doa penutup. Iya, Mang. Ya, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami telah mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia Tuhan, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita nyanyikan Tuhan karuniamu. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Shalom. Shalom. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk teman-teman